global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do two things at one time. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Luar binasa. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dimusuhi warga Konoha. Kenapa? Karena video ini akan membongkar kedok daripada Iran. Jadi guys, baru-baru ini Menhan Amerika membongkar kedok Iran. Dia mengatakan, kita bisa memusnahkan Iran kok kalau kita mau. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika nggak mau memusnahkan Iran? Apakah ini yang namanya masyarakat atau negara yang berperi kemanusiaan? Bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau Iran di posisi Amerika? Punya B2 Spirit, punya nuklir, punya segalanya, punya kekuatan militer tertinggi di dunia. Apakah Iran akan membumi hanguskan Amerika? Lalu siapa yang jahat? Kalau Iran di posisi Amerika dan Iran berusaha untuk membumi hanguskan Amerika, siapa yang jahat? Padahal pada faktanya, menurut jejak digital ya, ini menurut jejak digital ya guys, ini menurut data guys ya, kalau mau bantah pakai data. Dari dulu Iran itu, dari tahun 70-an Iran itu sudah menegakkan semboyan, matilah Amerika, matilah Amerika. Bagaimana kalau Konoha tiap hari dikutuin sama Australia gitu, sama Malaysia gitu? Apakah kalian kepanasan? Ya pasti kesel kan? Jadi kalau saya percaya di Konoha itu, kita membela Iran itu karena seiman, nggak ada alasan lain. Ini penyakit warga Konoha ya. Kalau sudah seiman itu, mau jahat, mau bejat, mau melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, kita biasanya bela-bela gitu. Nggak semuanya tapi disclaimer, tapi biasanya seperti itu. Ya, ketika ketahuan melakukan kejahatan, maka kita akan mengatakan, oh itu bukan dari agama kita, oh itu dukun ya. Jadi kita tuh nggak pernah introspeksi diri. Nah kalau misalnya ada mengatakan Iran itu kan negara Muslim, Muslim nggak pernah menjajah, Muslim nggak pernah membumi hanguskan negara lain. Guys, Ottoman ya, ini lagi-lagi kita bicara menurut data. Saya tidak ngarang di sini. Menurut data, Ottoman, Turki Utsmani itu punya jajahan, bahkan jajahannya itu sampai ke Spanyol. Sampai ke Andalusia. Jadi kalau misalnya mengatakan oh agama kita itu nggak pernah menjajah ya, oh negara kita nggak pernah menjajah, itu bullshit. Tapi permasalahannya mampu nggak menjajah gitu, itu permasalahannya. Lalu bagaimana dengan Konoha? Kenapa Konoha itu tidak pernah menjajah? Siapa bilang Konoha nggak pernah menjajah? Dari sudut pandang orang Timor Leste, Konoha itu menjajah. Dari sudut pandang orang Papua, ketika Anda nonton film Pesta Babi, Anda pasti meyakini bahwa Konoha itu menjajah. Tapi kan kita tidak pernah menyadari itu. Kenapa kita tidak pernah menyadari bahwa kita ini sebenarnya secara tidak langsung menjajah minoritas ya, bubarin paksa ya, ibadah orang lain dibubarin dan sebagainya. Jadi kita tuh seperti kehilangan jati diri gitu. Kita tuh seperti orang asing gitu. Kita tuh seperti penjajah yang teriak penjajah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu tidak pernah mengakui bahwa Iran itu kalah, dan media-media di Konoha juga ngeyel gitu ya. Mereka mengatakan yang menang itu adalah Iran. Dan media-media di Konoha itu ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan SDM rendah gitu ya. Mengatakan bahwa Iran itu menang, ya Iran itu luar biasa dan sebagainya. Padahal pada faktanya menurut data. Ya lagi-lagi kita itu nggak pernah bicara berdata. Kenapa kita jarang banget bicara berdata? Apa alasannya? Apakah karena kita takut dengan data? Kemudian, apakah Donald Trump akan membumi hanguskan Iran? Apakah dia tega atau tidak? Apakah Menhan Amerika akan membombardir Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang, kelanjutan, berjamaah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, ketika saya mengatakan bahwa Konoha itu juga sebenarnya penjajah di mata Timor Leste dan di mata Papua, maka saya akan dianggap tidak nasionalis. Maka saya akan dianggap
kamu tuh menghina negara kita sendiri. Ya, lebih baik kamu pergi ke luar negeri aja. Lebih baik kamu tinggal di luar negeri aja. Apakah kalimat ini benar atau tidak? Enggak, ini kalimat yang sangat-sangat sadis dan yang sangat jahat sekali dan kalimat yang sangat bodoh sekali. Justru karena kalimat seperti inilah yang mempengaruhi kenapa banyak warga Konoha itu mengubah kewarganegaraannya. Ya, lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data, ada 1.000 orang warga Konoha merubah kewarganegaraannya jadi warga negara Singapura. Kenapa mereka mengubah kewarganegaranya? Ada banyak faktor ya, tapi faktor yang paling utama itu karena kalimat yang mengatakan, kalau lu nggak suka dengan Konoha, lu pergi aja ke luar negeri. Kalau lu nggak suka dengan Konoha, ya udah, lu jangan tinggal di sini. Bayangkan kalau semua ya orang-orang cerdas di Konoha itu pergi ke luar negeri dan tinggal di Konoha itu orang-orang sampah gitu ya. Ya, jadi penduduk warga Konoha itu semuanya sampah gitu. Sampah peradaban gitu. Barang-barang reject gitu ya. Barang-barang buangan gitu ya. Bayangkan Konoha itu seperti sekolah Texas gitu ya, atau sekolah yang sangat-sangat brutal sekali ya. Di Konoha itu ya buangan semua gitu ya. Dari sekolah lain dibuang masuk ke Konoha gitu ya. Ibaratkan negara di dunia ini ibarat sekolah gitu ya. Ya, orang-orang yang sampah masuk ke Konoha gitu ya. Pemuka agama ditolak di Singapura masuk ke Konoha gitu ya. Pemuka agama ditolak di Timor Leste masuk ke Konoha, tapi kita terima di Konoha. Pemuka agama ditolak di negara lain masuk ke Konoha. Nah, jadi pertanyaan, apakah Konoha itu kan negara sampah? Yes. Apakah kalian mau gitu Konoha itu jadi negara sampah? Pasti kalian nggak mau kan kalau Anda cinta dengan negeri Anda. Jadi orang-orang yang mengatakan kalau lu nggak suka dengan Konoha, lu pergi aja. Itu adalah orang-orang yang menghancurkan negara kita secara tidak langsung. Ini jarang disadari, guys. Ya, mereka-mereka ini sebenarnya pengkhianat bangsa. Bayangkan orang-orang cerdas di Konoha itu merubah warga negaranya jadi warga negara Singapura, warga negara Amerika, warga negara Eropa gitu. Bahkan imigran-imigran dari Timur Tengah pergi ke Eropa gitu. Kenapa? Karena ya karena kalimat seperti ini ya. Kalau lu nggak suka dengan negara lu, ya udah lu keluar aja. Jadi kalau semua orang cerdas yang di Konoha ini keluar gitu, nggak ada yang peduli dengan Konoha. Yang ada apa? Ya kita seperti Afghanistan, Suriah, dan sebagainya. Jadi kalimat yang mengatakan, kalau lu nggak suka dengan Konoha, lu pergi aja gitu. Jadi jangan seperti itu guys ya. Ya, jangan hubungkan masalah ini dengan pemikiran-pemikiran yang bodoh gitu ya. Ini pemikiran yang sangat bodoh sekali, pola pikir yang sangat bodoh sekali. Kemudian kenapa Amerika bisa lebih hebat daripada Iran? Apa alasannya? Alasannya itu karena Amerika itu tidak pernah mengucapkan kalau lu nggak suka dengan Amerika, lu keluar aja ya, lu keluar dari Amerika ini ya, get out gitu ya. Nggak, Amerika nggak pernah mengatakan seperti itu. Amerika itu menampung orang-orang cerdas di seluruh dunia. Bahkan yang orang-orang cerdas di Konoha itu ditampung di Amerika. Banyak tuh orang cerdas di Konoha ditampung di Amerika seperti Agnes Monica dan lain sebagainya gitu. Kenapa ditampung? Ya karena Amerika itu butuh orang cerdas gitu. Ya, sementara kita kalau lu nggak suka dengan Konoha, lu pergi aja ke Amerika gitu. Jadi itu mempengaruhi guys. Ini pola pikir yang salah gitu ya. Ini pola pikir yang keliru gitu. Warga Konoha itu banyak pola pikirnya itu yang sampah gitu. Ya, pola pikir seperti ini. Kalau lu nggak suka dengan Konoha, lu pergi aja. Ya, ya kalau semua orang pergi ke Amerika gitu ya, di situ semua orang-orang cerdas ya, pemenang Piala Nobel pergi ke sana, ngumpul di sana. Apa nggak kacau Konoha? Kita tidak bisa jadi negara maju kalau nggak ada orang cerdas di Konoha. Yang ada apa? Yang ada saling membodohi gitu ya. Perang, iya kan? Siapa yang mendamaikan? Coba nggak ada orang cerdas gitu. Iya kan? Orang-orang sampah semua di Konoha gitu ya. Orang-orang buangan semua gitu. Ya kan? Siapa yang mendamaikan gitu. Ya ini sebenarnya penuh risiko gitu. Kaum intelektual di Konoha itu penuh risiko. Kenapa saya menggunakan kupluk seperti ini? Ya karena ini berisiko sekali gitu. Saya ngomong seperti ini juga nanti pasti saya dikata-katain gitu. Ya sama seperti Iran. Iran juga mengatakan seperti itu kok. Kalau nggak suka dengan Iran, lu pergi ke luar negeri gitu. Makanya Iran kacau. Jadi Konoha itu mirip seperti Iran. Tanpa kita sadari. 11-12 gitu. Yang ditiru Konoha itu adalah Iran. Makanya Konoha itu kesel banget ketika Iran kalah. Mereka mengatakan Iran itu menang. Mereka menuliskan di komentar Iran itu menang sambil
bercucuran air mata gitu, sambil meneteskan air mata. Iran itu menang tapi keluar air mata gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak pernah menyadari bahwa ya sebenarnya Iran itu punya kelemahan dan kita harus belajar dari kelemahan Iran. Apa kelemahan Iran? Ya, yang pertama itu ya kalau kita mengkritik pemerintah Iran itu, pemerintah dan masyarakat akan mengatakan, kalau lu nggak suka dengan Iran ya, kalau nggak nasionalis, lu pergi aja, pergi ke luar negeri ya. Jangan di Iran. Jadi orang cerdas yang ada di Iran itu banyak pergi ke luar negeri. Bahkan atlet-atlet mereka juga banyak pergi ke luar negeri. Salah satu contoh misalnya, ya ini berulang-ulang kali saya mengatakan karena saya hobi dengan catur. Ada seorang atlet catur yang sangat luar biasa dari Iran bernama Ali Reza Firoja. Saya nggak bohong guys. Ketik di Google nanti. Ali Reza Firoja itu kewarganegaranya apa? Dia masih mau kewarganegaraan Iran, tapi ya sekarang dia sudah pindah gitu ya. Pindah ke Prancis. Prancis menerima. Jadi kalau dia main catur yang dia bela itu bukan Iran tapi Prancis. Itu saking luar biasanya Iran gitu ya. Tapi kita tidak pernah menyadari ini kan, warga Konoha itu sedikit-sedikit, oh Iran itu negara superpower, negara maju. Itu cuma ilusi guys. Ya. Pejabat-pejabat Iran itu IRGC ya, mereka berilusi bahwa mereka itu kuat luar biasa. Padahal ada yang lebih kuat gitu. Dan mereka sekarang terkejut gitu. Lah, kok gini? Tapi dalam sudut pandang propaganda Iran menang gitu. Mereka tuh lebih banyak biaya buat propaganda daripada memikirkan masyarakatnya apakah sejahtera atau tidak. Menurut data dari Bank Dunia, sekitar 60% penduduk Iran itu berada di garis kemiskinan. Saya tidak ngarang guys, ya, boleh dibantah ya, tapi bantah pakai data gitu, data yang ilmiah gitu, bukan berdasarkan opini gitu, atau perasaan gitu, nggak. Saya nggak ngomong perasaan di sini, ya ngomong by data. Menurut kalian gimana? Saya tidak menggurui ya. Apakah Amerika akan memborbardir Iran? No, tidak mungkin. Amerika tidak sebodoh itu. Walaupun Amerika negara superpower ya, nggak mungkin mereka melakukan itu. Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu jahat, ya di mana-mana ada orang jahat guys ya. Apakah semua orang Amerika itu jahat? Enggak. Emang di Konoha suci semua gitu? Enggak kan? Di Konoha juga banyak orang jahat. Jadi jangan merasa paling suci gitu. Oh, kita itu suci, ya, suci dari mana? Suci dari Hong Kong. Ya, wong kita itu salah satu negara paling korup di dunia. Gimana kita mengatakan suci coba? Ya, saya tidak menyimpulkan ya, Anda yang menyimpulkan ya, silakan simpulkan sendiri ya. Kemudian penyakit daripada warga Konoha itu adalah standar ganda. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa Iran itu adalah Syiah. Ya, di satu sisi mereka ngata-ngatain Iran itu sebenarnya jahat gitu ya. Di satu sisi ya. Tapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa Iran itu adalah perwakilan daripada umat Muslim. Ya. Kemudian mereka mengatakan banyak ilmuwan Muslim, padahal itu kan orang-orang Persia gitu ya, orang-orang Iran gitu, ya, orang-orang Syiah gitu. Tapi mereka biasanya standar ganda gitu ya, warga Konoha seperti itu. Ya, di satu sisi mereka ngata-ngatain ya, Iran itu Syiah, tapi di sisi lain mereka, ya mereka mengatakan, banyak kok ilmuwan Muslim yang berasal dari Iran gitu ya, walaupun Syiah mereka biasanya akan mengklaim itu ya, sangat suka sekali mengklaim gitu ya, mereka akan mengklaim itu, kemudian mereka akan mengatakan, yang menciptakan huruf nol itu umat Muslim gitu ya, padahal yang menciptakan huruf nol itu orang India dan dikembangkan oleh umat Muslim. Harusnya orang India loh yang ini ya, punya hak paten terhadap huruf nol ya kan, ya nggak sih? Saya tidak ini ya memutuskan ya, Anda yang memutuskan ya. Kemudian yang warga Konoha juga sering mengatakan ya umat Muslim ya, zaman dulu itu sangat berjaya gitu ya. Banyak penemu-penemu dari Syiah ya, banyak penemu dari Iran dan lain sebagainya gitu ya. Tapi permasalahannya apakah warga Konoha itu berkontribusi? Enggak juga kan. Kita nggak berkontribusi. Apakah umat Muslim di Konoha itu berkontribusi gitu? Waktu Islam punya masa kejayaan gitu? Enggak kan? Waktu Islam punya masa keemasan, apakah kita punya kontribusi? Enggak kan? Apa coba kontribusi dari Konoha? Gak ada. Ya, bayangkan ya, kita itu sudah hampir 300 juta, tapi satu pun
Tidak ada yang menangkan Piala Nobel. Mungkin saya gitu ya, satu-satunya yang menangkan Piala Nobel. Ya, karena kata itu adalah doa. Saya masih percaya dengan doa, guys. Tapi lebih ke sebagai law of attraction. Bukan seperti doa yang dipercaya oleh warga Konoha. Dan saya juga masih meyakini bahwa Tuhan itu ada dari sudut pandang keyakinan ya, bukan dari sudut pandang ilmiah. Kalau dari sudut pandang ilmiah, beda lagi ya. Itu nggak bisa digabung ya. Jadi warga Konoha itu sangat standar ganda banget. Sekarang mereka mengatakan bahwa Iran itu korban ya. Padahal dulu Iran ketika mengutuk Amerika, matilah Amerika, matilah Amerika. Mereka tidak pernah menegur ya. Harusnya negur dong, jangan gitu dong ya. Lu bilang mati orang lain, nggak bagus itu. Ngapain lu bilang mati? Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu jahat ya, Amerika itu licik dan sebagainya. Guys, emang ada negara superpower itu nggak yang suci terus gitu? Nggak ada kan? Emang ada pemimpin yang suci terus? Nggak ada. Setiap pemimpin itu ada kelemahan dan kelebihannya gitu. Pak Soeharto apakah suci? Enggak. Pak Soekarno apakah suci? Enggak. Pak Habibie apakah suci? Enggak. Ya. Pak Gus Dur apakah suci? Enggak. Ya. Kemudian Pak Prabowo apakah suci? Enggak. Nggak ada pemimpin yang suci. Ya. Bahkan KDM sekalipun nggak ada yang suci. Jadi kita itu menganggap bahwa kita suci gitu ya, kemudian kita ngata-ngatain orang lain ya, ini nggak produktif ya menurut saya pribadi. Jadi guys ya, kita harus banyak mengintrospeksi diri ya, berkesadaran supaya negara kita maju gitu ya. Jangan sedikit-sedikit kalau lu nggak suka dengan negara kita, lu pergi aja ke luar negeri ya, lu jangan di sini lagi ya. Jadi kalimat yang sangat-sangat bodoh sekali menurut saya pribadi, kalimat yang sangat bodoh luar biasa gitu ya. Ini kalimat yang menghancurkan Konoha. Ya, mudah-mudahan Konoha jangan hancur. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini, ya sudah ada mengarah-arah ke sana gitu ya. Bubarin ibadah paksa, ya kemudian pelarangan penjualan daging babi, marak di mana-mana. Aduh, kacau banget ya. Belum lagi debat TikTok ya. Ya, saya tuh berharap ya debat TikTok itu debat ilmiah gitu ya. Jangan debat agama mulu gitu, itu akan menghasilkan musuh gitu. Saya sudah meyakini guys, ternyata debat agama itu melelahkan sekali. Ya kita banyak kehilangan teman gitu. Walaupun kita menang, kita banyak kehilangan temannya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang mau memutuskan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.